lailati sehari semalam. Yang pertama az-zuhur. Yang pertama itu adalah waktu duhur. Kapan waktu duhur itu? Mulainya kemudian habisnya. Di sini dikatakan wa waqtuha idza zalatis syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghairu dzil istiwa. Yang dimaksud dengan waktu duhur masuknya adalah ketika matahari itu lengser. Lengser dalam artian masiri dhilli kulli syai'in. Bayangan manusia telah tidak ada, alias sepadan. Mislahu ghairu dzil istiwa. Maka dikatakan waktu istiwa itu kenapa? Waktunya itu sama. Dimulai di waktu duhur, dikatakan istiwa patokannya dikarenakan di waktu istiwa tersebutlah bayangan manusia nggak bisa kelihatan, menjadi satu kesatuan. Makanya kalau waktu duhur itu panas sampai ubun-ubun, Pak. Itu bukan karena kenapa? Karena memang waktu istiwa bagian nembus. Maka disuruh itu masuknya waktu duhur itu dimulai saat bayangan kita tiada, alias benar-benar manusia total itu. Biasanya kita kalau jalan kan ada bayangannya. Itu kalau udah kagak ada waktu duhur masuk. Itu di zaman Nabi. Kemudian hilangnya kapan? Hilangnya itu mislahu ghairu dzil istiwa. Hilangnya yang namanya sholat duhur ketika bayangan ada di sebelah apa? Di sini nih, kanan. Artinya yang awal tidak ada, nanti bayangan itu ada di belakang, agak nyerok. Maka di sini dikatakan wala asru wa waqtuha min ba'di waqti dhuhri ila maghibi syamsi. Nah, waktu asar itu dimulai ketika waktu duhur telah tiada. Dengan tadi catatannya, bayangan sudah ada di belakang agak menyerong sampai pada matahari terbenam. Di kalau matahari di ufuk barat telah tiada, itu artinya kita sudah diharamkan sholat asar. Okay? Kemudian wal maghribu, adapun waktu maghrib, wa waqtuha min ba'di maghibis syamsi ila maghibis syafaqil ahmar. Yang dimaksud dengan waktu maghrib itu masuknya sejak waktu asar habis, alias matahari terbenam. Kemudian waktu maghrib itu habis ketika ufuk. Kalau syafaq itu memiliki makna apa? Senja. Ketika senja yang agak kemerah-merahan itu telah terbenam. Artinya benar-benar gelap total. Ini waktu maghrib. Yang terakhir wala isya'u wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajri shadiq. Waktu isya itu dimulai setelah waktu maghrib dan berakhir ketika fajar shadiq muncul. Nah, kita bertanya-tanya nih. Dalam Islam itu, Pak, ada istilah yang namanya fajar kadhib sama fajar shadiq. Ada yang namanya fajar shadiq, ada yang namanya fajar kadhib. Nah, ini fajar sudah jelas artinya adalah pagi. Cuman patokan paginya itu bukan pagi ketika matahari terbit. Pagi dalam konteks ini adalah di mana kalau dalam bahasa biologi itu atmosfer bumi. Atmosfer bumi itu sudah berubah kecepatannya berada di fajar kadhib. Tapi berbeda dengan fajar shadiq, ini akan muncul agak kemerah-merahan seperti mana di asar. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik nih, kalau memang mau subuh, itu di bagian munculnya matahari terbit dari mana? Timur. Dari timur itu agak ada kemerah-merahan. Iya.
Nah, munculnya itu baru kemudian dinamakan sebagai fajar sodik. Nah, inilah yang maksudnya waktu subuh. Waktu subuh. Nah, fajar kadib ini dikatakan wa ma huwal fajrul kadib. Fajar kadib adalah wa ma yudla qabla sodik. Sesuatu yang keluar atau muncul sebelum fajar sodik. Maka hati-hati nih. Nanti pas jam 3 lewat 30 menit alias setengah 4 udah sholat subuh lagi. Karena yang muncul itu bukan fajar sodik, melainkan fajar kadib. Karena definisi fajar kadib di sini adalah ma yud. Kalau di buku itu kagak ada, Pak. Ma yud lau qabla sodiki mustatilan. Ini saya ambil dari kitab besar yang berjilid-jilid. Karena di kitab ini juga kagak ada. Summa yadhabu wa ta'aqqabuhu dzulmatan. Summa yadhabu wa ta'aqqabuhu dzulmatan. Nah, ini fajar kadib ini definisinya ada sesuatu yang muncul atau dimunculkan oleh Allah sebelum fajar sodik. Ingat, bukan setelah fajar sodik. Mustaqilan agak lama, dia panjang waktunya. Sumaya dahabu wa ta'aqqabuhu dzulmatan. Dia agak lama munculnya, memang sengaja biar dia namakan kadib. Ini kan arti dasarnya ini pagi, ini kadib bohong. Jadi fajar bohong-bohongan kira-kira. Setengah 3, wah ini kayaknya udah awal-awalnya subuh nih. Kan sering kita bilang begitu kan? Ketika sudah jam 3 pas, ini udah agak subuh nih, padahal masih lama. Karena aura kadib itu fajar pembohong sudah muncul memang. Tapi kalau kita patokannya istiwa, kita nggak perlu apa yang namanya menjadikan patokan fajar kadib sebagai subuh. Karena bagaimanapun tetap fajar sodik lah yang menjadi patokan masuk waktunya subuh. Apa namanya fajar sodik? Fajar sodik itu definisinya adalah al-muntashiru dawuhu muqtariban binawahis sama. Jadi namanya fajar sodik itu adalah sebuah cahaya yang menyebar. Nah, cahaya yang menyebar di sini nggak dimiliki oleh fajar kadib. Dia hanya memunculkan aura. Aura dalam artian orang itu akan merasa ini udah hampir subuh dari. Kita sering kan kalau nongkrong begitu kan? Kalau ini kagak emang nyata, dia memunculkan cahaya yang menyebar al-muntasyaru dawu muqtaridan bi nawahis sama. Dan itu hampir semua langit di dunia ini akan melihat munculnya yang namanya fajar sodik. Di zaman Nabi saja kan tidak ada jam, tapi tahu yang namanya fajar sodik. Nah, inilah patokannya. Kalau di pesantren saya itu ada batu besar, ya sekitar segini, di tengahnya dipacokin yang namanya besi. Nah, besi itulah nanti kemudian menjadi patokan. Bang Haji, kalau ternyata besi ini kagak ada bayangannya, waktu zuhur sudah masuk. Kalau ternyata besi ini agak meringsong ke sebelah kanan, masuk asar. Kalau ternyata bayangannya udah hilang total, masuk maghrib. Begitu. Oh, ternyata bayangannya sudah hilang, kemudian agak kemerah-merahan, itu kelihatan. Intinya dengan catatan harus di bawah langit, jangan ada kehalang daun, pohon, nggak bisa. Memang itu benar-benar di langit ya, di bawah langit. Dan sampai fajar sodik pun agak kelihatan bayangan itu. Nggak perlu ada yang namanya cahaya lampu. Seperti itu. Saya juga agak ini ketika membaca Syafaqul Ahmar, saya terjemahkan di sini senja kemerah-merahan, fajar sodik, pagi kejujuran, fajar kadib, pagi kebohongan. Maka ada puisi dulu. Saya ini hadir dalam hidupmu bukan untuk menjadi fajar, penerang sebagai kebohongan, tapi saya ingin
hadir dalam hidupmu sebagai fajar penerang sebuah kejujuran. Nah itu karena terambil dari kata fajar kadib dengan fajar sodik. Kemudian di sini dikatakan wasubuhu wa waqtuhan min ba'di waqtil isya ila tulu isyamsi. Adapun subuh tersebut waktunya berawal dari habisnya waktu isya munculnya fajar sodik. Ingat, tadi kan waktu isya habis ketika fajar sodik muncul. Berarti kalau sekarang itu jam 4 pas. Karena jam 4 lewat 17, jam 4 lewat 20, sebagian ada yang jam 4 lewat 25 itu sudah azan subuh. Berarti kita patokannya adalah lebih ikhtiyat, hati-hati. Jam setengah 4 sudah sholat subuh. Itu paling hati-hati. Karena patokannya kalau setengah 4 itu munculnya fajar kadib tidak menjadi batalnya atau haramnya sholat isya. Syukur-syukur bisa sholat setengah 3 sekaligus didobel dengan tahajud. Itu ulama-ulama dulu begitu Pak. Makanya kita kan heran hidupnya 60 tahun cuma bisa ngarang sampai 87 jilid. Kan secara logika nggak masuk akal. 87 jilid hidupnya hanya 60 tahun. Waktu produktifnya dia di umur 20 nambah 40 tahun. Harusnya kalau memang 1 tahunnya 1 kitab itu harus 40 jilid. Ini 87 jilid. Kenapa? Saya hanya nggak ngajak-ngajak ya, nggak ngajak-ngajak. Imam Ghazali itu salah satu ulama yang hidupnya lebih dihabiskan dengan mengarang ketimbang sholat sunnah. Orang buku Imam Ghazali yang kita sekarang yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz. Dan beliau bahkan pernah bilang dalam kitabnya itu ketika bicara soal fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, beliau bilang talabul ilmi afdalu min sholatin nawafil. Mencari ilmu lebih penting ketimbang sholat sunnah. Itu dia ambil dari hadis Nabi. Dan itu yang diterapin beliau. Jadi bukan kuat-kuatan dahi hitam, tapi kuat-kuatan mengarang buku. Makanya bukunya sekarang kita baca sepanjang zaman. Itu dinamakan kata Nabi. Kalau antum masih ingat saya yang ngisi di rumahnya Bang Haji adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu yang meninggalkan jejak digital sekarang. Yang terakhir fatajibu hadhil furuduh fi awqatiha. Sambil cek bacaan saya takut salah karena itu kan yang ngeluarin Lirboyo. Fatajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Jadi waktu-waktu yang telah ditentukan di muka di depan tadi yang tadi saya jelaskan itu wajib dilakukan atau farduh dilakukan bagi seorang muslim yang baligh, yang akil. Udah muslim, udah baligh, udah akil. Akil ini orang yang gak gila, waras alias waras. Apa? Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Belum masuk waktunya sholat, Bang Ardi azan Pak. Misalnya di sini dikatakan fayahrumu taqdimuha ala waqtiha, diharamkan mendahulukan azan sebelum masuk waktunya sholat. Kemudian wa takhiruha anhu, mengakhiri waktu azan. Sudah jelas-jelas masuk, kita tahu nih masjid lain udah azan, Al-Ittihad kagak mau azan, masih santai-santai ngerokok. Lebih 20 menit baru azan. Masih nunggu misalnya Pak Wardoyo, masih nunggu misalnya Pak Tafsir, padahal beliau-beliau itu masih berhalangan. Nah, orang yang tahu kapasitas itu mengakhiri azan bukan pada waktunya, maka hukumnya haram. Ingat, li ghairi udrin, jika memang dilakukan tanpa adanya
uzur. Ini penting nih dipahami. Karena kita baca di dalamnya. Yang dimaksud uzur, kan kita sudah paham tuh. Kalau mengedepankan waktu azan, mengakhiri waktu azan, hukumnya haram. Kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur berarti kagak haram. Apa uzurnya? Di sini dikatakan amma ta'khiru li'udrin. Adapun mengakhiri waktu azan karena adanya uzur, fala yahrumu, tidak dihukumi haram, wa dzalika imman naumu idza lam yata'adda bihi aw nisyanun idza lam yansa' an tafsirin. Jadi dikatakan uzur adalah ketika seseorang muadzin, seorang yang azan Bang Jen, udah biasa azan marbotnya Bang Ardi di sini, ya emang azan Bang Ardi, ketiduran. Pak tafsir ketiduran. Dan kita kan emang ngandelin Pak tafsir ya kan? Ketiduran. Datang ternyata udah lewat 5 menit. Gimana hukumnya? Di sini dikatakan fala yahrumu wa dzalika imman naum. Enggak bisa dikatakan haram. Karena salah satu uzurnya orang memundurkan waktu azan adalah ketiduran. Kemudian awnisyanu, kalau memang lupa jam yang dipakai lebih 10 menit, Bang Adi. Ketika sudah lebih 10 menit dia nggak tahu nih Bang Adi. Wah, udah azan nih. Sementara masjid aja belum azan, dia azan duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana hukumnya? Enggak haram. Enggak haram. Kenapa? Nisyan, lupa. Maka rufi, dalam kata Nabi itu rufi al-qalam. Seseorang itu yang dikenakan hukum akan diangkat status hukumnya, artinya dia enggak dosa ketika melakukan 2 hal. Yang pertama adalah an-nisyan, dia lupa. Yang nomor 2 adalah an-naum, dia tidur kayak Pak Waluyo nih. Kan udah agak ngantuk-ngantuk nih. Ini enggak dosa Pak Waluyo. Sekalipun nyungsep misalnya, enggak dosa. Karena memang ngantuk beliau gitu kira-kira kan. Sibuk bener sih memang. Ya Allah ya Allah. Yang terakhir adalah ketika al-majnun, dia gila. Orang kalau udah gila diangkat status kewajiban sholatnya, status kewajiban zakatnya sudah diangkat semua. Jadi 3 orang inilah yang sekalipun melakukan dosa dia tidak dapat dosa. Karena lupa, karena ketiduran, karena dia gila. Terus fa in tara'ah mani'un ka haidin ba'dama madamin waqtiha ma yasa'uha wa tuhraha li nahwi salisin lazimahu qada'uha. Jadi ini ada di bukunya tuh. Jika memang ternyata uzurnya karena kehalang haid. Jadi haid ini menjadi penghalang. Karena tadi kan udah dijelasin bahwa syarat bagi seseorang yang hendak melakukan waktu sholat, mau sholat 5 waktu, syaratnya muslim, baligh, akil, tohir. Tohir bukan saya Pak Wali. Nah, tohir. Saya sengaja ngajak Pak Walu ya biar konsentrasinya penuh. Andai kan Pak Walu itu kan 2 periode Bang Jen, saya itu lupa, saya mengumpulkan kewajiban sebagai yang mungkin di kalangan antum dikenal tahu sebagai hukum-hukum Islam. Nah Pak Walu sampai khatam kitab ini nggak perlu ngambil alih lagi. Kalau ada persoalan di luar ataupun di sini. Kalau Pak Waluyo tidur nanti bahaya. Ujung-ujungnya ada lagi nanti. Atau Pak Ardi nanti. Closing-nya Pak Ardi. Yang pertama, syarat-syarat orang dikenakan sholat 5 waktu, diwajibkan sholat 5 waktu. Pertama, muslim. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah akil. Yang keempat adalah tohir. Nah ini nggak ada alihnya itu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Sudahnya Udah connect. Alhamdulillah Bang Adi sudah stimulus responnya baik. Tadi agak nyambung Bang Adi. Saya ngomong A, dia ngomong
Orang itu wajib muslim, baligh, akil, thahir. Nah inilah. Kalau ternyata orang yang bersangkutan dikenakan hukum dia haid, ya udah nggak masuk. Nggak masuk. Beda halnya, ini kasus nih. Kasus mayasauha wa taharaha li nahwi salisin lazimahu qaduha. Bapak tahu nggak? Jamaah tahu nggak? Kan ada orang punya penyakit kencing-kencing. Kalau bahasa Madura cakar, di sini beser. Ini gimana nih? Mau masuk sholat kencing-kencing mulu. Maka di sini dikatakan lazimahu qada mimma la yasihu ma'ahu taqdimu tuhri alil waqti kata yamumin wa tuhril mustahadati. Jadi seseorang yang memang cercer alias beser itu disarankan untuk diikat. Apanya Pak? Diikat. Ya Pak Adi tahu lah. Pak Adi kan lebih paham soal ikat-ikatan begitu. Bang Haji ya? Bang Haji emang kode-kode begitu paham. Nah itu yang diikat. Ternyata masih keluar misalnya seseorang tersebut tidak dikenakan kewajiban sholat pada waktunya dengan catatan kalau memang melewati waktu yang telah ditentukan dia kencing mulu Bang Jen. Dari jam 12 Bang Jen, waktu azan maghrib, azan duhur sampai mau azan asar. Ketika mau takbiratul ihram, Allahu Akbar Allah, asar udah berkumandang Bang Jen. Karena dia baru sembuhnya di situ. Gimana status hukumnya? Lazimahu qada'uha. Seseorang yang model begini, sholatnya wajib diqadha. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Lanjut. Di sini dikatakan lagi auzawalul mani wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin. Di situ kagak ada. Di situ kagak ada kalau tidak salah. Atau ada? Ada enggak? Enggak ada. Auzawalul mani. Maninya ada. Wa qad baqiya minal waqti Ada. qadru takbiratin. Ada? Ada. Lazimat hu Ada. wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Ada ya? Oke. Jadi seandainya nih Pak, seandainya Bang Asep, orang nih gila ayan, tahu penyakit ayan yang datangan? Waktu duhur masuk ayan, Pak Sudir. Namanya ayan kan zawalul akli, hilang akal orang ayan. Ayan pas hampir masuk asar Pak, kurang 10-20 menit. Sembuh nih orang. Mau sholat, datang lagi ayatnya. Apakah dia masih dikenakan kewajiban sholat? Sementara kewajiban sholat itu syaratnya adalah harus akil, harus waras. Kalau dilihat dari syaratnya tidak. Tetapi yang perlu dipahami, auzawalul mani, ketika sesuatu syarat yang mencegah dia itu tidak diwajibkan sholat udah hilang. Jadi kan syarat tidak diwajibkan sholat itu adalah dia gila. Hilang tiba-tiba pada saat itu. Waqad baqiya minal waqti, kalau memang ada sisa waktu, qadru takbiratin lazimat, sekalipun hanya sampai Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar pas tiba-tiba gila lagi, itu sudah dikatakan sholat duhur. Bayangin itu Islam. Udah niat. Ya kalau takbir berarti kan udah niat. Enggih. Jangan takbir baru Pak. Takbir sama niat itu harus bersamaan. Yang menjadi persoalan, takbir itu apa mengangkat kedua tangan apa sampai harus begini? Ini harus diketahui. Kan kita memahami takbir itu kan harus sampai di sini kan, baru ditakbir. Bukan. Takbir itu ketika mengangkat kedua tangan kita dan kita tancapkan niat bulat dalam hati kita, di situ sudah takbir. Paham ya, Bang Jen? Pas ketika ada takbir begini, ayat muncul lagi. Sudah dikatakan waqad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimat. Sudah dikatakan orang tersebut sholat. Karena emang memiliki kewajiban, konsekuensinya parah ini. Karena masih ada sisa waktu, kecuali nggak ada sisa waktunya. Tadi saya bilang contohnya adalah
kurang 20 menit atau kurang 15 menit atau kurang 10 menit, masih ada waktu. Wa qadama qablaha in jumi'at ma'aha. Begitu juga penjelasan-penjelasan ini jikalapun memang sebelumnya seperti haid sama pembahasannya dengan seseorang yang ayan, seseorang yang beser dengan waktu yang tertentu. Sehingga kalau kita tarik persamaannya dengan orang yang ayan, orang yang beser misalnya tercer itu keluar tiba-tiba berhenti di waktu duhur mau habis mepet, maka kaidah auzawalul mani'i wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimat. Ini kaidah nih, jika memang itu sesuatu hal yang mencegah dirinya diwajibkan sholat sudah hilang, ya, besernya hilang, haidnya tiba-tiba berhenti, kemudian apalagi gilanya ayahnya hilang tiba-tiba, maka waktu yang tersisa dimanfaatkan alias wajib bagi dia melakukan sholat. Clear ya? Clear ya? Sini. Oke. Sebelum saya lanjut tentang kewajiban seorang wali terhadap anaknya atau kewajiban seorang orang tua kepada anaknya memerintahkan sholat, ada pertanyaan nggak terkait dengan waktu 5 waktu sholat dalam Islam? Saya bertanya, Monggo. kan tadi Ustaz bilang waktu dulu pada zaman dahulu, Oke. kan harus ada apa namanya tadi yang bayang-bayangan. Dulu sekarang zaman sekarang kan waktu itu kan tadi berbeda tuh, waktu antara bayang-bayangan kan. Karena matahari itu bulan Mei sudah sono, karena bulan ini sudah sono. Nah itu kan tadi. Apakah itu yang wajibnya dipanutkan tuh bayangan apa waktu? Nah, oke. Yang kedua adalah belum. Yang tadi masalah waktu subuh. Sekarang di sini kan jam setengah 4 udah talkiman, orang Jawa talkiman ya. Adzan bayang-bayangan itu kan tanda-tanda waktu mau menjelang subuh. Itu bagi kita tahu tuh kalau waktu subuh, atau kalau yang udah uzur dengan adzan langsung subuh, gimana tuh hukumnya? Misalnya adzan awal ya tahmid. Ya kan talkiman yang itu yang Iya, suka adzan. suka adzan jam Iya. 3 itu. Nah, Muhajirin kan itu. Iya. Muhajirin. Nah itu bagaimana hukumnya? Adzan awal, tahmid. Kalau kita tahu dah udah waktu, kalau yang nggak tahu waktu, orang-orang udah sepuh, tiba-tiba udah subuh, salat subuh, itu jam haram apa? Sudah Pak. Yang pertama terkait dengan cahaya atau bayang-bayang dengan konvensi waktu konvensional. Ya. Jadi kalau Bapak pernah baca website yang ada di situs resminya Kemenak itu sudah mengikuti kecanggihan teknologi, sehingga nggak perlu kayak zaman Nabi. Kalau kita pernah dengar jargonnya orang NU, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhduh bil jadidil aslah. Jadi orang beragama itu ada dua konsep. Yang pertama adalah mempertahankan sesuatu yang baik, ya, dan mengadopsi sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi kalau memang dalam versinya Nabi istiwa itu baik dengan patokan tadi besi yang ada di tengah-tengah lingkaran, sekarang udah canggih. Bukan kita meninggalkan, kita itu wal akhduh bil jadidil aslah, mengambil sesuatu atau mengadopsi sesuatu yang jauh lebih baik. Bukan dikatakan ini buruk, ini baik di zamannya, tapi nggak bisa dipakai lagi di zaman ini. Pesantren saya mungkin masih pakai. Saya udah lama sih nggak kesana. Tahun 2019 terakhir ketika penelitian S2 waktu. Nah, itu masih pakai tahun 2019. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita patokannya waktu atau masih istiwa? Kalau pakai istiwa,
Bedanya Pak Susilo, bedanya batu istiwa itu 30 menit. Udah ya. Lebih cepat apa lebih? Lebih cepat. Lebih cepat ya. Berarti kalau setengah 12 berarti di jam 11 sudah. Oke. Bahkan saya pernah menghadapi ini yang parah tadi 30 menit. Duhur itu di pesantren jam setengah 12. Sementara di Jakarta, waktu itu kan udah jadi ustadz boleh pegang HP ya. Itu ngelihat jam 12 kurang 5 menit. Itu jauh ya. Jauh. Pakai istiwa karena ketika dilihat di istiwa itu sudah hilang bayang-bayangannya. Maka kita perhatikan nanti ketika sholat duhur, besok sholat duhur, lihat bayangan kita. Kadang masih ada. Kita sudah masuk waktu sholat. Dalam versi istiwa itu harus benar-benar hilang, menyatu sama kita baru masuk. Nah dalam konteks ini berarti di Jakarta itu lebih dulu ketimbang istiwa kebelakangan. Nah makanya sekarang ada istilah ada WIB, waktu Indonesia Barat. Dan Jakarta sama Madura itu beda 30 menit Pak. Di sana sudah makan, buka puasa, di sini belum. Dia di Madura. Wait ya. Kurang tahu, pokoknya masih WIB, cuman beda aja. Begitu. Terus yang kedua, jadi patokannya tetap jam. Apalagi saya udah canggih nih, jam digital. Kata Pak Waluyo, tidurnya begini nih, udah diingetin. Oh, udah masuk. Itu kalau bukan kecanggihan teknologi apa lagi? Terus yang kedua, soal seseorang yang sepuh mengira azan pertama di jam 3 itu masuk subuh. Harus diketahui sih. Namanya juga orang kagak tahu ya. Itu nggak ada hukum bagi dia. La hukmalah, tidak ada hukum bagi orang yang nggak tahu. Berbeda dengan orang yang tahu. Nah sekarang sejak kapan azan jam 3 itu diadakan? Bukan soal di sininya, sejarahnya. Oh sejarahnya. Sejarah azan jam 3 itu kapan? Hah? Ada? Sina Umar itu rencana untuk membangunkan para sahabatnya untuk sholat tahajud. Itu azan jam 3 itu azan tahajud sebenarnya. Sah-sah saja. Sama kayak ini loh Pak, mohon maaf, khutbah Jumat itu loh. Khutbah Jumat ada yang 2 azan, ada yang 1. Yang 2 di masa Umar juga itu. Umar nih kalau mau tanyain satu-satunya sahabat Nabi ketika bilang hadihi ni'matul bid'ati, hadihi ni'matul bid'ati, ini nikmat yang paling nikmat, ini bid'ah yang paling nikmat. Maksudnya apa? Ya kayak zakat bagi seseorang yang gak mampu pada saat beliau menjadi khalifah itu nggak dikasih. Lihat dulu banyak dosanya kan orang. Misalnya nih, oh iya dia nggak punya rumah, kemudian kita dilihat, wah sholat, ngebunuh orang, ngapain saya kasih zakat? Itu satu-satunya sahabat Nabi loh yang berani merubah fondasi zakat yang udah kuat. Kan sudah jelas zakat itu nggak soal dosa apa kagak. Kalau memang secara dohir itu dia kagak mampu ya kasih. Terlepas dia berdosa, terlepas dia sering berzina, terlepas dia nggak sholat, itu bukan urusan kita. Tapi Sayyidina Umar berani mengambil alih hukum yang nggak benar-benar bukan diajarkan Nabi, lebih tepatnya sesuai dengan keadaan. Ada satu-satunya sahabat yang bilang hadhihi ni'matul bid'ati, apapun yang berubah dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, ini paling nikmatnya bid'ah. Ya kayak sekarang udah banyak Pak perubahan itu. Nah itu ya, jadi nggak dosa. Nah kita yang sudah tahu, misalnya ternyata emang bertepatan sama mertua kita, orang tua kita yang udah tua umur 80 ke atas, nenek saya sholat, ya saya ingetin.
Jangan didiemin, apalagi diketawain. Lah ini mau sholat kemana ini? Karena terjadi, mungkin emang baru pertama kali ke rumah paman saya, ke rumahnya abah, itu sholat madhab timur. Oh, Allah, sampai 2 rakaat. Istri ngetawain mulu. Jadi saya bilang, Bi, mohon maaf, Bi, kiblatnya di sana. Ya Allah, Zakia, kenapa dikira ketawa mulu? Ada apa? Diketawain sama istri itu. Saya marahin. Kamu udah tahu kalau Abi salah, Abi Fadil. Kenapa kamu ketawain? Ya lucu aja. Oh, sama madhab timur kata. Dan ini lucu nih. Hati-hati. Karena kalau sholat madhab timur itu ketika Masjidil Aqsa masih menjadi kiblat. Sebelum ada turun fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sebelum ada ayat yang turun, palingkan wahai Muhammad wajahmu, kiblatmu kepada Masjidil Haram. Itu permintaan Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan paling tertua kiblat itu tetap Ka'bah. Pertama itu. Cuma kemudian dipindahkan ke Masjidil Aqsa, lalu dipinta lagi Nabi Muhammad kepada Allah untuk dipindahkan ke Makkah. Itu sejarah. Sudah ya? Tapi yang waktu azan tadi itu kalau emang kita nggak tahu nggak dosa ya? Kalau kita nggak tahu, ya nggak dosa, kan udah jelasin tadi. Kenapa? Itu azan dengan talqin sama azan beda sama azan. Iya. Apa? Talqin sama azan beda. Tarhim apa? Tarhim. Salatu wassalamu alaihi gitu. Biasa gitu dari situ azan. Lah iya. Dia ngikutin. Saya dulu pernah pertama kali tuh nyampe ke Mekah. Iya. Ya. Subuh kan. Udah azan. Oh ini orang kepada subuh nggak kepada sholat ya? Udah kali. Udah berjamaah. Sholat subuh. Udah sholat subuh. Oh ada lagi. Ternyata itu azan subuh. Iya azan awal. Gitu loh. Kirain subuhnya itu. Itu hukumnya gimana? Yang kita kan nggak tahu. Maksudnya azan Iya kan kita nggak tahu nih. Kita datang ke suatu tempat. Gitu. Iya. Waktu itu saya ke Mekah. Jam 3 itu azan. Ke masjid lah. Dipikir subuh karena kan selama ini enggak penuh. azan lagi. Nah, di sini kan nggak pernah dengar azan jam 3 kan. Sono jam 3 azan. Oh subuh kali. Nyampe ke masjid, kok ini orang pada duduk-duduk aja kagak ada yang sholat gitu. Udah selesai kali sholatnya. Udah kita sholat subuh berjamaah. Dengan alasan nggak tahu. Iya. Itu habis itu udah selesai nih. Udah selesai sholat subuh, azan lagi. Pas kita mau isya kan mau turun tuh ke mau turun ke Ka'bah ya kan, kita mau turun kan, kok ini azan lagi, azan apaan ya, tadi kita sholat apaan ya gitu loh, terus kita sholat lagi tuh, jadi gimana itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadinya double sholat subuhnya gitu. Iya, malahnya udah double. Hah? Ketika di saat kita nggak tahu, kemudian tiba-tiba azan lagi kita sholat, kemudian kita tahu itu sholat pertama bukan sholat subuh, ya status sholat yang pertama nggak dihitung pahala, karena kan dia nggak tahu. Jadi pahami dasar Pak. Jadi kalau belajar fikih itu dasarnya dalamin. Jadi dalam fikih itu hanya 3 orang yang nggak dikenakan dosa. Rufi al-qalamu min salasin. Seseorang diangkat dosanya itu 3 perkara. 3 model orangnya. Pertama an-naum, orang tidur. Yang kedua an-nisyan, orang lupa alias nggak tahu ini maksudnya. Yang terakhir adalah al-majnun, orang gila. Itu ketiduran kita nih. Gak ada yang dibangunin. 7:30 baru bangun. Udah subuh, udah ambil wudhu. Gak usah banyak ngomong. Karena kita tuh tahu dasar itu tadi. Tidur itu merupakan adalah ujurnya sholat. Berbeda ya kalau sudah dibangunin ya Bang Dian ya. Subuh, selamat. Ya ntar aja. Ya, itu beda lagi nih.
Gimana zaman sekarang kalau nggak bangun nggak bangun? Ya, maksudnya dibangunin cuma nggak bangun. Bangun. Oh gampang. Jangan bangun nggak bisa bangun sendiri. Oh gitu. Ya. Nah kalau begitu nanti Kalau gua bahasa di bab ini. dibangun dua-duanya bangun. Eh? Dua-duanya bangun. Jangan sekarang gitu. Orang sekarang gimana? Enggak, kalau nggak dibangun nggak bangun. Nah kalau dibangunin bangun. Bangun bareng, Pak. Bangun bareng. Ya, gitu doang. Tapi Iya. bangun kita lambat-lambat gitu. Ya. Dah, ada lagi nggak? Apa kita lanjut? Apa kita tutup? Lanjut ya. Ini udah masuk tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya nih. Untuk mengingatkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala waliyyi sabiyyi was-sabiyyati al-mumayyizaini ayya'murahuma bis-sholati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin. Pasal ini, bab ini menjelaskan terkait dengan kewajiban orang tua kepada seorang anaknya, baik laki maupun perempuan, yang sudah tamyiz, bukan balik loh, yang sudah tamyiz, ayya'murahuma. Jadi seseorang anak laki maupun perempuan, seorang orang tua memiliki kewajiban untuk memerintahkannya. Anak tersebut sudah tamyiz, baik laki maupun perempuan, dan sudah diperintahkan untuk sholat serta diajarkan kepada kedua anak tersebut, laki maupun perempuan, hukum-hukumnya sholat. Ba'da sab'i sinin, sejak kapan itu? Setelah umur 7 tahun, bukan di umur 7 tahun. Ingat, ba'da sab'i sinin, setelah umur 7 tahun. Itu artinya 8, 9, 10, 8, 9, 10. Ini ingat nih, jangan sampai di umur 7 tahun sudah dipecut, nggak sholat dianggap anak kurang ajar. Berarti nggak tahu hukumnya ini. Ya kayak Adnan lah contohnya nih. Adnan diperintahkan sholat, oke lah. Cuma jangan sampai ada bahasa sumpah serapah yang keluar dari orang tua. Kamu nggak sholat, mau jadi apa besarnya? Padahal Adnan belum umur 8 tahun. Ini nggak diajarkan oleh agama. Ajak nggak Pak? Ajak itu kan udah memerintahkan kan? Tapi kalau memerintahkan itu sudah di luar koridor. Biarkan mereka itu main sepuasnya. Dan itu sejalan Pak dengan data psikologi. Data psikologi seorang anak dari umur 1 tahun sampai umur 7 tahun, berikan dia kewenangan untuk memainkan apapun. Karena di saat itu memang dia ingin mengenal bagaimana kehidupan lingkungannya. Dia ingin beradaptasi yang luar biasa kepada sesuatu hal yang dia kenal. Kalau kita perhatikan, anak di umur 3 bulan sampai 7 bulan, itu daya pengecapnya yang Allah uji. Apa di depan dia mesti dimakan. Kertas. Itu memang yang pertama kali Allah berikan. Daya pengecap. Belum meraba, belum pendengar, belum penglihatan. Kita pun sering ngelihat anak kita di umur 1 sampai 7 bulan. Ini abimu nak Nawal. Gak bakalan dia dengar. Karena yang Allah berikan pertama kali pengecap. Maka di umur 7 bulan dia diperkenankan untuk dimasukkan makanan. Bahkan 6 bulan orang dulu sudah dikasih makan kayak pisang, diserutin. Artinya data psikologi itu sejalan dengan data keislaman. Jangan sampai di umur sebelum 7 tahun di umur 7 tahun ke bawah kita sudah memerintahkan dengan keras, bahkan sampai melabelkan kamu jadi anak apa. Ini nauzubillah, summa nauzubillah. Wa yadri bahuma ala tarkiha ba'da asri sinin, dan diperkenankan untuk dipukul. Nah, ini setelah sudah mencapai lewat 10 tahun. Ini kalau nggak salah sudah saya jelasin ya waktu itu ya, rempet-rempet gitu kan. Dari 1 sampai 7 seseorang tidak diperkenankan orang tua untuk memerintahkan anak tersebut
dan mengajarkan bahwa sholat itu wajib, nggak diperkenankan. Ajak boleh, cuman jangan, ayo nak, sholat itu wajib, kamu kalau nggak sholat neraka. Itu ngapain? Kan? Nanti dilewat umur 7 tahun, 8 tahun kita kenalkan, nah, sholat itu wajib. Nah. Hukumnya itu begini, ajarkan. Apa dalilnya? Kalau dia nggak tahu nggak apa-apa, yang penting kita kan melaksanakan kewajiban kita. Ingat loh, ini bahasanya yajibu ala waliyis sabi wa sabiyati. Diwajibkan bagi seseorang orang tua, baik anak laki maupun anak perempuan, untuk apa? Memerintahkan kedua anaknya agar sholat dan mengajarkan hukum-hukum sholat. Tapi kalau dia sudah ba'da sab'is sinin, ketika dia sudah sampai melewati umur 7 tahun. itu harus jelas. Ketika melewati umur 10 tahun Pak Waluya, jika nggak sholat juga, nah ini wayadribahuma, pukul. Nah, kita baca penjelasan pukul di sini maksudnya gimana nih? Apakah harus luka atau gimana? Di sini dikatakan ai idza wasala ilaiha bitamamit tis'ati li'annaha madhannatul ihtilam warrajihu annahuma yajribani biqadril hajah wa in kasura lakin bisartin ayyakuna ghairu mubarrahin. Nah tuh, akan tetapi lakin bisartin, akan tetapi dengan syarat ayyakuna ghairu mubarrahin, jangan sampai lupa. Jelas itu. Begitu di situ kagak ada, Pak. Di sininya ada. Jadi kan yang antum pegang itu yang di sini Bang Haji. Iya. Nah, di luar. Tapi yang Ali baca itu yang ada di dalam. Jadi jangan dicari-cari gitu, ketemu. Jelas ya? Boleh dipukul dengan syarat lakin bisartin ayyakuna ghairu mubarrahin. Dengan syarat tidak diperkenankan sampai luka. Orang sekarang kan begitu, Bang. Enggak tahu hukum, dia taunya cuma sholat itu wajib. Anak berumur 7 tahun, Bang, dia dipukul sampai luka, sampai berdarah. Dengan catatan apa? Loh, saya kan mengajarkan baik. Oh, bukan pada tempatnya. Ini katanya Sayyidina Ali, apa? Al khairu bila nizamin maglubun bisyarri binizamin. Kebaikan yang tidak terkonstruktur, yang tidak terorganisir, itu akan dikalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Modalnya baik aja Bang Haji, tanpa terorganisir, tanpa gradasi ilmu, itu akan dikalahkan dengan sesuatu hal yang buruk yang terorganisir. Itu Sayyidina Ali bilang. Lanjut ya. Sini contoh kasaumin atau kohu. Ini sudah mulai ada di kitabnya. Kasaumin atau kohu, sebagaimana contohnya puasa. Ya. Nah, puasa atau kohu bi'alam fa illam tahsul lahuma bihi masyaqqatun la tahtamilu adatan wa illam tubah at-tayyam afadahu Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Seperti mana puasa. Nah, ini kan kalau orang berpuasa di umur 7 sampai 10 itu di umur 8 sampai umur 10 tahun kita ingatkan dia, kita ajarkan dia bahwa puasa ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan orang yang enggak berpuasa ini bagi ini konsekuensinya seperti ini. Apakah orang yang sudah di umur 8, anak yang sudah di umur 8 sampai 10 tahun tersebut jika tidak melakukan puasa akan dikenakan dosa? Nah, ini pertanyaannya. Seorang anak yang di umur 8 tahun sampai 10 tahun jika tidak melakukan kewajiban yang telah diajarkan oleh orang tua, apakah dikenakan dosa? Tidak. Kenapa? Latihan. Karena puasa. Karena latihan. Ada yang lain? Pernah dengar nggak? Dosanya anak kecil akan
ditanggung orang tua. Dari mana itu dalilnya? Ya, kan dia belum ini dosa. Oh nggak ada. Anak kecil itu bagaimanapun sekalipun dia nyolong kagak ada hukumnya di polisi. Emang di penjara? Nggak akan. Mohon maaf. Misalnya nih Nawal nanti di umur 3 tahun, udah tahu nih, bolanya orang diambil bolanya orang. Sama Nawal. Nggak masuk polisi, Pak. Tawuran. Anak-anak SMP. Dia masih di umur 15 ke bawah. Nggak masuk penjara kan? Karena ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan seseorang itu maksimal di umur 15 secara hukum. Tetapi secara biologis seseorang itu dewasa ketika puncaknya di umur 25. Itu dua hal yang berbeda loh. Kadang biologi tidak sejalan dengan keadaan hukum dan sebaliknya. Jadi kalau ada anak di umur 7 sampai 10 tahun pas puasa sampai penuh, berarti orang tuanya tega. Titik udah. Saya mau bilang aja udah itu. Antum gak ngikutin manhaj saya nggak apa-apa. Saya mah nggak peduli. Saya hanya menyampaikan aja. Kalau bagi saya mendidik anak saya, mau puasa nak? Iya bi, puasa. Pas jam 8 Nabi lapar, makan. Simpel itu. Mau bagaimanapun masyarakat bilang anaknya ustaz nggak puasa, saya nggak peduli. Sesimpel itu. Karena hukum sudah ada, sudah saya bacakan. Nanti di umur 15 ataupun di umur 9 ini Nawal nanti haid misalnya, nah baru saya sampaikan, kamu sudah dikenakan status kewajiban puasa. Karena kan haid ini salah satu barometer dia itu sudah balik. Bukan lagi tamis, Pak Susilo. Kalau tamis itu di umur 8 tahun sampai 10. Di umur 8 sampai 10 itu seorang anak sudah bisa membedakan, mohon maaf. Ini teh otok, ini bukan. Itu dia kata tamis. Bahkan tamis itu asal kata mayyaza yumayyizu tamyizan tamyizatan timyazan mumayyazan. Artinya membedakan. Kenapa dikatakan tamis? Karena dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau kayak Bang Ardi udah berbulu sampai bulunya warna putih beruban, masih nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berarti bukan tamis Bang Haji. Pindah ke hukum sobi, anak kecil lah lagi. Kan regulasi manusia begitu Mas Rahman. Ketika dia masih kecil pakai popok, nanti semakin dia tua renta akan kembali ke popok lagi. Apa kata Al-Quran? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan kepadamu wahai manusia ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Summa radadnahu asfala safilin, dan akan aku rendahkan serendah-rendahnya kata Allah. Setelah baik direndah. Itu memang sirkulasi manusia. Hanya satu yang direndahkan sama Allah, illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilu, orang yang beramal as-salihan, orang yang beramal saleh. Itu harus digarisbawahi. Sekalipun dia sudah tua renta, di mata orang dia hina, tetapi iman dan amal baik yang masih mengalir, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Siapa? Kiai-kiai kita. Kita lihat Kiai pelosok, Kiai Haji Ahmad Zazuli. Kiai Haji Ahmad Zazuli, orang tuanya Gus Kausar. Udah tua renta, nggak bisa jalan beliau. Waliyadzubillah ya. Maksud saya bukan menghina beliau, sebagai contoh. Gak bisa jalannya aja masih bisa memberikan keberkahan kepada orang yang mampu berjalan. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud asfala safilin adalah mereka yang tidak memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat atau tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Gak perlu Kiai Zazuli itu merintah gitu. Cukup bilang aja, saya mau ke sini, langsung diambilin kursi rodanya, didorong.
diantar sampai tempat. Kan begitu. Begitupun misalnya saya bukan santrinya, ada di pesantren tiba-tiba diundang, saya akan menjadi orang pertama yang mendorong kursinya beliau. Karena kenapa ya tadi? Orang itu akan berputar pada regulasinya, tetapi dia tidak akan pernah rendah di mata Allah. Bisa kita lihat ketika ada dua sifat yang melekat dalam dirinya, dia beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kan ada orang udah tua renta, amal solehnya enggak, imannya mungkin masih yazdad wa yanqus, turun naik ya kan, udah kayak YouTube apa namanya, algoritma Bang Haji, naik turun. Ya, ketika dia punya uang kita hargai, ketika dia sudah tidak punya uang tua renta, kita hargai lagi. Itu kan yang kata Sayyidina Ali ketika ditanya sama orang Arab Badui, ainal afdal bainal ilmi wal mal. Wahai Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, mana yang lebih utama, ilmu dengan harta? Sayyidina Ali bilang, ala ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih mulia, lebih afdal ketimbang harta. Kok bisa? Kita lihatlah, kata orang Arab Badui, orang punya harta bisa bangun istana, orang punya ilmu belum tentu. Apa kata Sayyidina Ali? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusu. Kalau ilmu itu menjaga kamu, tapi harta kamu harus jaga. Coba nggak dijaga, Pak Waluyo punya 2M, saya ambil di rumahnya. Hilang. Kan iya Pak Waluyo. Antum punya 2M. Saya tahu tempatnya di lemari pasti. Antum nggak jaga, 2 tahun nggak pernah pulang-pulang. Ya Bang Jen sama saya, uletnya masuk ke rumah antum, kita ambil Bang Jen ya. Itu yang dimaksud kata Sayyidina Ali. Kalau antum punya harta banyak, antum akan greget untuk menjaga harta yang terus takut hilang. Tapi ilmu, orang bisa sesat apapun, dia memiliki nurul ilmi, cahaya ilmu, dia akan bisa kembali kepada hidayahnya Allah. Nah, kita lanjut. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu wa yajibu ala wilatil amri qatlu tarikis sholati kaslan illam yatub. Ini lebih parah nih, kayaknya nggak dipakai kalau di Indonesia. Wajib bagi seseorang wali, orang tua, memberikan pelajaran atau pendidikan kepada anak putra putrinya sesuatu yang telah diwajibkan kepada anaknya dan sesuatu yang telah diharamkan kepada anaknya. Maksudnya apa? Kalau seorang wali ini tahu kalau berzina haram, sampaikan kepada anaknya, jangan berzina. Berzina ini hukumnya haram. Seorang wali ini tahu zakat ini wajib, sampaikan, nah, zakat ini wajib. Itu yang dimaksud. Pertanyaan sekarang, gimana Ustaz kalau ternyata orang tuanya nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa, sholat jarang-jarang, nggak pernah peduli sama ustaz, nggak pernah deket sama kiai, nggak pernah deket sama para masyayikh, romo ajengan. Lalu ini anaknya gimana? Kan gitu. Ada nih pertanyaan begini loh. Jawabannya nunggu sponsor berikut, karena akuanya Bang Ardi nggak peka-peka. Ini alhamdulillah tenggoroknya lumayan ini. Garing. Ada di bawah. Ya, umpetin saya sendiri. Wa yajibu ala walatil amri, dan kalau tadi kan wali ya. Wali itu orang tua. Ini sekarang walatil amri. Walatil amri itu apa? Walatil amri. Ya, apa artinya? Presiden. Pemimpin negara. Oh, sekarang ini ya pejabat. Apa? Pejabat ya. Ya, pejabat. Betul. Wajib bagi dia apa? Qatlu tarikis shalah. Membunuh orang yang meninggalkan sholat. Baca terjemahannya Bang Ali, jangan lihat saya mulu, takut saya salah. Nanti dibilang, ngeri juga nih, Tat Ali sesat nih. Baca terjemahannya coba itu. Bener gak? Membunuh orang yang meninggalkan sholat. Bener apa tidak? Itu siapa yang wajib? Siapa yang berhak membunuh? Pejabat. Bukan kita. Dengan catatan kaslan. Kalau orang tersebut ditanyai, kenapa kamu meninggalkan sholat? Karena
malas. Nomor dua, illam yatub, karena orang tersebut juga tidak mau bertobat. Saya pernah terjadi. Ini saya ngomong apa adanya aja ya. Karena sudah ada peribahas, ada pernyataan dari kita semua kalau kajian kita harus fair-fairan, harus terbuka. Enggak, saya tutup-tutupan. Ada jamaah, saya pinta dia untuk sholat duhur. Karena mungkin keadaan kerja yang enggak memungkinkan dia sholat duhur, dan saya hanya husnuzon, mungkin sholatnya di Mekah atau di Arab. Karena ini kalau alasannya adalah kaslan, malas, atau illam yatub, perbuatan ini diulang-ulang terus, baik ketika kelihatan saya, kelihatan orang tuanya, istrinya, kelihatan handai tolannya, sana familinya. Kalau mengikuti kitab ini, wajaba ala walatil amri qatlu tarikis sholati kaslan illam yatub. Pejabat dibawa ke pesanggrahan untuk mengcross-check siapa orang yang tidak sholat dikarenakan malas dan mengulang kesalahannya, arti tidak sholat berkali-kali, illam yatub, dan dia tidak ingin bertobat. Kok bisa kok ada bahasa wajib membunuh? Ayo, ada hadisnya. Ada hadisnya. Jadi orang yang nggak sholat karena rasa malas, itu artinya dia sudah menghilangkan status kewajiban sholat dalam diri. Orang kalau sudah menghilangkan status kewajiban sholat, itu artinya dia laisa mu'minan, bukan lagi orang yang beriman. Jelas ya? Wa hukmuhu muslimun, orang tersebut masih muslim. Wa yajibu ala kulli muslimin amara ahlahu, bagi seseorang muslim sesama muslimnya diwajibkan untuk memerintahkan keluarganya agar sholat. Wa amarahum ahlahu biha wa qahrahum, wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa qahruhum wa ta'limuhum naha itu loh. Jadi seseorang muslim sesama muslimnya wajib memerintahkan keluarganya. Kita ngelihat nih, suami nggak sholat, sang istri diwajibkan untuk mengingatkan suaminya. Suami pun melihat nih istri nggak sholat, sang suami diwajibkan untuk mengingatkan kepada istrinya. Ngelihat anak udah di usia yang telah saya jelaskan di muka, nggak sholat Bang Haji, wajib bagi ibu dan bapaknya mengingatkannya dan mengajarkannya kalau memang itu perlu, karena landasan tidak tahu. Bahkan wa qahruhum, memaksa. Rukun, syaratnya, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Wa kullu man qaddara alaihi min ghairihim, dan kita juga diwajibkan bukan hanya sesama muslimnya, juga orang yang mampu atau memiliki power. Di sini misalnya RW punya power nih dipandang, RT punya power, DKM. Kuat ini. Kalau ngelihat ada bawahan antum atau teman-teman antum nih ada di sini nggak sholat, antum memiliki kewajiban untuk mengingatkannya. Ini dikatakan wa kullu man qaddara alaihi min ghairihim. Ya Pak ya, walu ya, jangan aja doang. Saya nggak berkata sholat berjamaah wajib loh, ya. Saya hanya bilang bahwa sholat itu hukumnya wajib. Soal berjamaah merupakan sesuatu hal yang lain. Monggo, ada pertanyaan tentang kewajiban orang tua mengingatkan putra putrinya sholat 5 waktu dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita.
Belum saya tutup. Tat, tanya Tat. Masih berdosakah seorang sebagai orang tua apabila selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, nak ngaji nak sholat nak, tapi nggak pernah digubris itu ya, Betul. nggak pernah dengar, nggak pernah dilakuin. Betul.